Ini ulasan yang teramat sangat penting ya teman-teman. Jadi sesuai dengan praktek yang sudah saya lakukan. Cara menanggulangi hama yang terlalu berlebih pada segala jenis macam sayuran tanpa harus menyakiti. Nah, ini merupakan sebuah metode baru yang sudah saya lakukan sesuai dengan risetnya. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, tanaman saya aman-aman saja. Padahal umumnya cabai ini rentan sekali dengan yang namanya serangan hama kutu kebul atau dengan serangan semut-semut. Apalagi kalau tanaman kita sedang masa pembungaan seperti ini, teramat sangat rentan sekali. Namun tenang saja buat teman-teman yang berbudidaya menanam cabai dan tanaman yang lainnya, supaya nanti serangan hama dapat kita kendalikan agar tidak membabi buta, sebetulnya dapat kita tempuh dengan metode cara alami, tanpa harus membeli bahan-bahan di luaran sana. Mulai sekarang kita harus lebih cerdas, harus tahu secara persis apa sih sebabnya hama kerap memakan makanan dari tanaman kita. Jadi pada masa pembungaan, karena hama ini mengandalkan penciumannya teman-teman ya. Ini teramat sangat rentan sekali, dia menyukai dari bunga-bunga. Lalu yang kedua, dikarenakan tanaman tidak memiliki metabolisme perlindungan dirinya, diakibatkan karena salah langkah di awalnya. Lalu yang berikutnya, dia merasa aman ya di media tanam kita karena merasa tidak memiliki musuh. Perlu diketahui bahwa dunia dalam seputaran hewan ini dia memiliki musuh. Seperti kayak ada raja hutan ya, seperti rusa takut dia dengan yang namanya macan ataupun harimau ya. Seperti monyet pun dia kalah juga. Demikian ada urutan masing-masing. Binatang yang satu takut dengan binatang yang lainnya. Demikian juga hama, kalau tidak ada mikroorganisme di dalam tanah, contohnya seperti semut-semut yang merambat ya teman-teman, ini tidak akan takut dia merayap naik ke tanaman kita, sehingga inilah yang menyebabkan tanaman kita menjadi rusak parah. Nah, sebetulnya itu mudah saja. Kunci semuanya terletak pada gulma ataupun rumput yang ditumbuhkan oleh tanah di sekitar tanaman kita. Jadi teman-teman harus memahami, di dalam kandungan gulma ini terdapat nutrisi yang sangat menyehatkan bagi seluruh tanaman kita. Di dalam kandungan gulma-gulma yang jenisnya berbeda-beda ya, populasinya ini ada banyak sekali jenisnya, dia juga memiliki zat-zat yang dapat menanggulangi, mengendalikan hama-hama yang akan menyerang. Maka dari itu mulai sekarang kita harus cerdas dalam mengendalikan gulma. Sebaiknya kita dapat mengumpulkannya, kita kemudian dapat meleburnya dengan cara membakarnya atau mencacahnya, kemudian mengeringkannya. Nah, namun seperti apapun metode menanggulangi gulma, kalau bisa jangan sampai disemprot. Karena nanti bakteri baik banyak yang mati, zat-zat yang terkandung di dalamnya pun akan banyak yang hilang. Nah, maka dari itu lebih baik kita kumpulkan, kita daur ulang, dan jangan lupa mengembalikan pada tempat semula. Tuh, sangat luar biasa kan? Cukup hanya dengan menggunakan gulma. Jadi teman-teman kalau menanggulangi gulma, jangan kalian menyemprotnya karena nanti tidak hanya gulmanya yang mati, akan tetapi nanti banyak bakteri baik pengurai pengerat tanah ini akan mati di dalamnya. Nah, hal itulah yang menyebabkan ketika kita menangani gulma dengan menyemprotnya dapat mengakibatkan serangan hama berlebih pada tanaman yang kita rawat. Nah, dengan pemberian pupuk kompos dari gulma ataupun rumput-rumput liar, ini dapat menutrisi seluruh tanaman kita, dapat melindunginya dari serangan hama yang berlebih ya teman-teman. Dan karena prosesnya ini penyerapan akar yang dilakukan oleh tanaman kita, zat-zat penting ini terkandung di dalamnya. Inilah yang menyebabkan tanaman kita akan terbebas dari serangan hama yang membabi buta. Jadi sebetulnya yang paling inti adalah di situ. Jadi jangan sampai nanti media tanam kita terkontaminasi dengan bahan-bahan instan yang dapat mengakibatkan mikroorganisme dan zat-zat penting yang lainnya jadi mati. Lalu langkah yang kedua harus dipahami seperti semut ya, seperti ulat ya, di kotoran-kotoran ternak itu dia lebih suka dengan tekstur tanah yang kering.
Nah, media tanam yang terlalu kering ini dapat mengundang semut terutama ya. Semut suka sekali kalau media tanamnya ini tidak lembab karena dia merasa bisa membuat rumah yang nyaman ya. Jadi dia bisa bertelur di situ. Lihat, teman-teman bisa perhatikan. Kalau semut bertelur pasti dia di media tanam yang teksturnya itu kering atau dia bertelur di tempat yang kering. Seperti di pojok-pojokan kayak gitu ya. Nah, maka dari itu, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara mempertahankan media tanam kita ini tidak mudah mengalami tingkat kekeringan, sehingga akan tahan terhadap segala perubahan musim, perubahan cuaca ya. Media tanam yang tahan banting, tidak mudah kering, kita dapat memberinya dari abu bakaran sampah organik, boleh dengan menggunakan bakaran kayu, yang saya rekomendasikan ya bakaran kayu ya. Namun kalau tidak ada, kalian dapat menggunakan bakaran seperti daun-daun kering ataupun ranting-ranting kering yang ada di sekitar rumah kalian. Kalaupun tidak ada juga, ini untuk kepepetnya ya, kalian dapat menggantinya dengan abu dari bakaran sekam. Nah, kinerjanya, risetnya, kalian buktikan sendiri. Tanah yang normal ketika dicangkul, kemudian disiram, pasti langsung airnya itu meresap ke dalam. Tapi, tanah yang habis dicangkul sekalipun, kalau di atasnya kita bubuhi abu dari bakaran kayu ataupun bakaran sampah organik, ketika kita siram pasti airnya tidak langsung akan segera habis untuk turun. Nah, dikarenakan keberadaan abu, dia dapat memfilter dari rongga-rongga tanah, pori-pori tanah maksud saya, sehingga nanti tidak mudah terjadi faktor penguapan karena ketika kita sirami turunnya air itu lamban, naiknya pun dia akan lamban. Jadi ketika panas terik membakar, media tanam kita ini akan tahan terhadap segala perubahan musim. Masuk logika ya teman-teman ya. Nah, di samping itu pemberian abu ini akan update ya, dapat menutrisi karena dia mengandung organik, sehingga dapat dia ini seperti memancing mikroorganisme untuk beraktivitas di sekitarnya. Karena kenapa? Dia mampu mempertahankan tingkat kelembapan. Nah, sehingga mikroorganisme ini nanti akan berkembang biak, beranak pinak sehingga unsur hara akan tercipta. Nah, maka dari situ tingkat kesuburan pemberian abu ini akan lebih tinggi dikarenakan dapat mengundang mikroorganisme, bakteri pengerat pengurai tanah untuk berkembang biak di dalamnya. Nah, sehingga teman-teman harus tahu mulai sekarang, tanaman bisa muncul ini karena ada aktivitas di dalam tanah. Jadi tanpa keberadaan hewan-hewan, tanah tidak akan mampu menumbuhkan satu gulma pun. Nah, teman-teman mulai sekarang harus tahu ya, oh ternyata populasi hewan di dalam tanah ini jumlahnya melebihi dari banyaknya populasi manusia, teman-teman. Nah, maka dari itu setelah kita tahu bagaimana cara kita mengembangbiakkan atau melindungi mikroorganisme yang berada di dalam tanah. Nah, maka dari itu juga teman-teman pentingnya penyiraman ini terutama pada saat kita pembuatan media tanam baru ya. Apa sebabnya media tanam baru ketika belum dileraikan, ketika kita langsung tanami tidak langsung bisa subur? Dikarenakan mikroorganisme atau bakteri penting yang lainnya sedang mengalami stres berlebih dikarenakan perubahan pada bentuk media tanam. Nah, seperti kita aja, coba bayangkan kalau kita ada gempa bumi, iya kan, pasti kita akan lari ke sana ke sini, ke sana ke sini. Nah, demikian juga pada saat kita mengolah tanah, hewan-hewan yang berada di dalamnya dia masih belum produktif. Nah, maka lakukan sebuah penyiraman karena yang butuh cairan tidak hanya manusia saja. Untuk mengembalikan tingkat stres hewan-hewan yang berada di dalam tanah, maka yang harus kita lakukan yang paling penting adalah sistem penyiraman yang rutin. Nah, seperti itu ya teman-teman. Karena kalau tanpa keberadaan mineral ataupun kekurangan air, nanti hewan-hewan di dalam tanah ini dia akan kekurangan cairan, dapat mengakibatkan kematian. Nah, kalau nanti tanah tidak ada penghuninya, maka gulma sehelai pun tidak akan mampu untuk tumbuh. Nah, maka dari itu kinerja dari pupuk
alami, teman-teman harus tahu kenapa kinerjanya secara perlahan karena dia harus diurai dulu dengan bakteri pengurai. Sedangkan pupuk instan ini akan lebih cepat bekerja dan dia akan lebih cepat untuk hilang. Dikarenakan unsur hara buatan tanpa campur tangan dari mikroorganisme. Nah, maka dari itu unsur hara buatan ini ketika kita sudah memberikan pupuk instan, maka akan cepat sekali suburnya, tapi harus dipupuk ulang karena kalau tidak nanti dia tidak akan bisa tumbuh secara, cepat. Karena dengan pemberian pupuk-pupuk instan ini dapat mengusir, juga dapat mengancam keberadaan dari mikroorganisme. Nah, ini 2 metode, kita bercocok tanam ya, kita mau dengan cara alamiah atau kita mau bercocok tanam dengan cara yang, modern. Baiklah, saya rasa teman-teman ya, ini udah cukup ya. Jadi masalah tadi gulma dan juga tingkat kelembapan ini dapat menanggulangi hama atau dapat mengendalikan hama agar tidak menyerang sayur-mayur kita yang terlalu membabi buta. Baik, kita jumpa pada tutorial ataupun tips-tips bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman organik, cintai semesta raya dan kita jaga sama-sama dan melestarikannya.